Pendidikan kewarganegaraan. Ya, bidang ini hampir ada di setiap negara di seluruh dunia. Kenapa demikian? Karena setiap negara yang menginginkan tetap eksis di dunia, maka setiap warga negaranya harus dididik untuk dan agar menjadi warga negara yang cerdas dan baik atau smart and good citizen. Mari kita lihat beberapa negara yang menerapkan pendidikan kewarganegaraan beserta namanya. Di Indonesia bernama Pendidikan Kewarganegaraan. Di Inggris bernama Citizenship Education. Di Amerika Serikat bernama Civic Education. Di sejumlah negara di Timur Tengah bernama Ta'limatul Muwatanah atau Tarbiyatul Al-Wataniyah. Di Meksiko bernama Education Cívicas. Di Jerman bernama Saguncherik. Di Australia bernama Civics. Di New Zealand bernama Social Studies. Di Afrika Selatan bernama Life Orientation. Di Hungaria bernama People and Society. Di tetangga kita negara Singapura bernama Moral Education. Di Malaysia bernama Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan. Di Portugal bernama Formació Educació. Di Bulgaria bernama Civic History and Civic Education. Di Swedia Education Cívicas. Mengapa pendidikan kewarganegaraan perlu diadakan di setiap negara? Jawabannya adalah, secara filosofis, negara yang menginginkan tetap eksis, maka negara atau warga negaranya harus dididik menjadi warga negara yang cerdas dan baik, atau smart and good citizen. Menurut Nadine and Clark, tipe warga negara dibedakan menjadi 3. Yang pertama, spoon citizen, warga negara tipe busa. Tipikal ini mudah terbawa arus dan tidak mempunyai pendirian yang teguh, ibarat busa di lautan. Umumnya mudah dihasut dan mudah terbawa arus orang lain. Terlalu lemah laksana busa di lautan yang luas. Yang kedua, stone citizen, warga negara tipe batu. Warga negara tipe batu, tipikal mereka sangat sulit menerima pandangan orang lain, terutama jika pandangan tersebut tidak sesuai dengan kepentingannya. Ibarat batu, sangat sulit dibentuk. Mereka umumnya keras kepala, sulit keluar dari zona nyaman, bahkan jika keliru pun akan sangat sulit untuk dibetulkan. Tipe yang ketiga adalah generator citizen. Tipikal warga negara yang mampu menggerakkan dan berpartisipasi aktif dalam bermasyarakat dan bernegara. Oleh karena itu, generator citizen sering dipandang sebagai warga negara yang cerdas dan baik, atau disebut dengan smart and good citizen, sebagai tipe warga negara yang ideal. Di sini dapat dijabarkan bahwa pendidikan adalah upaya menumbuh kembangkan potensi individu agar menjadi dewasa, sedangkan pendidikan kewarganegaraan adalah upaya menumbuh kembangkan modal sosial untuk membangun negara dan bangsa. Pertanyaannya adalah, untuk membangun sebuah bangsa yang besar seperti Indonesia, apakah hanya cukup dengan sumber daya alam, finansial, dan keterampilan? Jawabannya adalah, modal untuk membangun negara dan bangsa Indonesia yang besar tidaklah cukup hanya dengan sumber daya alam, finansial, dan keterampilan. Namun, perlu ditunjang atau bahkan dimulai dengan modal sosial yang kuat. Lantas bagaimana caranya memperkuat modal sosial? Yang pertama, memperluas ruang perjumpaan. Yang kedua,
merentangkan jaring-jaring konektivitas. Yang ketiga, memperkuat semangat inklusivitas yang dapat menumbuh kembangkan semangat saling percaya. Hakikat pendidikan kewarganegaraan adalah mendidik generasi muda agar mempunyai keluasan mental seluas negara Indonesia dan kekayaan rohani semajemuk Indonesia dan sebanyak kekayaan Indonesia. Dengan pendidikan kewarganegaraan, diharapkan generasi muda Indonesia akan mengetahui seberapa besar bangsa Indonesia ini, seberapa luas negara Indonesia ini, dan seberapa majemuk manusia warga negara Indonesia ini, sehingga akan mempunyai pemahaman yang menyeluruh tentang bangsa dan negara Indonesia. Sesungguhnya, kemiskinan terparah suatu bangsa bukanlah kemiskinan sumber daya, melainkan kemiskinan jiwa. Ketika warga negara hanya bisa bertanya, apa yang bisa didapatkan dari negara, dan ketika penyelenggara negara hanya berburu kehormatan, tidak bisa memikul tanggung jawab dari kehormatan itu, maka seberapa besar dan strategisnya suatu bangsa tidak akan membawa kebaikan dan kesejahteraan bagi sesama. Jika menengok ke awal, mengapa pendidikan kewarganegaraan perlu dilaksanakan, maka jawaban yang komprehensif adalah yang pertama, alasan historis, yaitu mengambil pelajaran dari catatan sejarah, di mana nilai dan semangat idealisme semakin menurun pasca kemerdekaan. Maka dengan alasan itu, pendidikan kewarganegaraan wajib dilaksanakan. Yang kedua adalah alasan yuridis, berdasarkan perintah amanat undang-undang yang terdapat dalam perintah Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 tentang kurikulum ayat ketiga, yang di situ disebutkan bahwa negara wajib melaksanakan beberapa pendidikan yang diantaranya adalah pendidikan kewarganegaraan. Jadi, mengapa pendidikan kewarganegaraan perlu dilaksanakan adalah merupakan amanat undang-undang. Yang ketiga, alasan sosiologis, yaitu alasan berdasarkan keadaan di masyarakat, berkaitan dengan keadaan masyarakat sekarang dibandingkan dengan keadaan masyarakat sebelumnya. Kalau kita lihat, sekarang perkembangan teknologi sangat pesat sekali. Bahkan konektivitas sosial di mana-mana bisa terhubung. Tetapi kalau kita mencontoh kepada generasi terdahulu, di mana teknologi tidak sehebat sekarang, tetapi dengan konektivitas hati, maka segala sesuatu yang tidak mungkin akan mungkin terwujud. Contohnya adalah Sumpah Pemuda, di mana tidak ada teknologi, tetapi dengan semangat hati, konektivitas hati, maka semuanya akan terwujud. Yang keempat adalah alasan politis, berkaitan dengan kebijakan pemerintah tentang pendidikan kewarganegaraan dalam kurikulum sekolah atau perguruan tinggi. Pendidikan kewarganegaraan ini dimulai pada tahun 1957, kemudian diperbaharui lagi kurikulum itu pada 1962, selanjutnya 1968, 1975, dan seterusnya sampai sekarang kurikulum 2013 yang diterapkan di sekolah.